Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom sejahtera untuk kita semua. Saya percaya penyertaan Tuhan atas hidup kita sempurna adanya. Pertengahan tahun 2018, sebuah siang ketika saya sedang mengerjakan tesis, karena saat itu saya sedang menempuh S2, tiba-tiba dalam satu siang itu di rumah, ada satu nama yang Tuhan taruh dalam hati saya, menggema nama itu dalam hati saya. Nama orang ini bapak-bapak begitu ya. Saya kenal tahun 98-99. Kemudian saya pikir ya itu hanya nama biasa lah yang tiba-tiba saya teringat, ya saya lanjut kerja tesis saja. Tapi kemudian nama itu mengusik. Saya percaya Roh Kudus yang bekerja, lalu saya merasa tidak tenang. Saya memutuskan untuk mencari tahu di mana bapak ini berada. Lalu saya coba telepon sana sini gitu ya. Saya telepon teman-teman lama di gereja, saya coba cari. Akhirnya setelah telepon hampir 5-6 orang, saya bisa tahu tempat tinggal bapak ini gitu. Ada satu teman, seorang pemimpin pujian juga di gereja lama saya bilang, kenal nggak dengan bapak ini? Lalu diarahkan saya ke satu nomor telepon. Dia bilang, ini saudaranya, tinggal paling hanya 2 rumah dari bapak ini. Saya telepon nomor itu dan betul. Kemudian saya diberikan alamatnya di Arjowinangun. Ya, dalam hati, waktu saya tutup telepon, dalam hati saya, ntar deh saya kunjungi mungkin besok atau lusa deh kalau saya sempat gitu. Saya lanjut kerja lagi, tapi lagi-lagi saya tidak tenang. Kemudian saya memutuskan berdoa sejenak. Saya bilang, Tuhan, kalau memang saya harus kunjungi sekarang atau ada sesuatu yang urgent, saya akan pergi. Lalu saya berdoa singkat begitu, lalu saya putuskan untuk berangkat dari Tidar ke Arjowinangun. Ya sekitar 30-40 menit saya berkendara ke sana sambil cari-cari alamatnya. Setelah tiba di tempat tujuan, saya menemukan sebuah rumah tipe 21 yang sangat sederhana. Lantainya pun sudah bercampur antara keramik dan tanah. Tidak ada apapun di rumah itu. Kemudian saya bertemu dengan istri dari bapak ini. Dan saya tahu bahwa bapak ini sedang terbaring sakit karena stroke dan prostat. Jadi detik itu juga saya klik tahu bahwa Roh Kudus pimpin saya siang hari itu untuk mengunjungi keluarga ini dan membantu keluarga ini. Tapi jujur sebagai manusia, saya waktu itu merasakan pertempuran batin. Saya sedikit agak tidak terima dan jujur kepada saudara, saya tidak ingin tolong keluarga ini. Kenapa? Karena keluarga ini punya anak yang juga pendeta dan mampu untuk menolong. Tetapi kondisi keluarga ini tidak ada yang membantu. Saya pinginnya telepon anaknya itu yang pendeta itu untuk ngasih tahu kondisi orang tuanya gitu. Tapi saat itu saya tidak merasakan urgensi itu. Di dalam hati saya ada pertempuran. Secara logika dan secara akal budi saya tahu saya harus menolong orang ini, tetapi secara emosi saya sulit. Tapi saya bersyukur siang hari itu bahwa saya bisa memutuskannya berdasarkan akal budi saya, dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya putuskan saya akan bantu orang ini. Kemudian saya bilang sama istrinya, ayo kita belanja dulu. Setelah belanja kebutuhan full 1 bulan, saya tinggali sejumlah uang untuk pengobatan dan untuk keperluan yang lain-lain. Lalu saya bilang saya akan komitmen, saya akan lakukan ini untuk menolong keluarga ibu. Ya, tentu saja dengan berurai air mata dan terima kasih yang tak henti-hentinya, dia ucapkan itu terus-menerus. Lalu saya pamit pulang. Ketika saya pamit pulang, saya berdoa, saya bilang, Tuhan terima kasih kalau saat ini saya boleh memutuskan berdasarkan akal budi saya. Ampuni aku, ampuni saya jika secara emosi saya merasakan sesuatu yang bertentangan dengan akal budi saya. Dan aku menyerahkan semua kelemahan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Saya berdoa seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian ada satu ayat yang Tuhan ingatkan dalam hati saya dalam perjalanan pulang itu. Dalam Matius 26, ayat yang ke-26 saya bacakan untuk saudara. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Saya percaya ketika Alkitab menuliskan sesuatu secara berulang, berarti kita harus taruh perhatian kepada kata-kata itu. Ayat Matius 26 ayat 26, kata-katanya adalah mengambil
mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya. Dan saudara bisa cek dalam bagian Alkitab yang lain, ketika Yesus makan, ketika di dalam Matius 14 juga, Yesus memberi makan 5.000 orang, di situ ada satu kalimat yang diulang, Yesus mengambil roti dan ikan itu, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya. Ada 4 hal. Yesus mengambil, dia memberkati, dia memecah-mecahkannya dan memberikannya. Saya belajar satu hal siang hari itu. Sebagai orang Kristen, inilah yang Tuhan lakukan dalam hidup saya dan saudara. Dia mengambil saya dan saudara dari lumpur dosa, dari tempat yang sudah kotor, tidak punya masa depan. Kemudian dia memberkati saya dan saudara. Dan itu tidak berhenti di situ. Ketika hidup saya dan saudara sudah diberkati, satu titik dia akan memecah-mecahkan hidup saya dan saudara dan memberikannya kepada orang lain. Tapi jangan khawatir, kalau saudara khawatir mendengar kata memecah-mecahkan, waduh gimana ya Tuhan? Tuhan kita gembala yang baik. Ketika satu saat dia harus memecah-mecahkan hidup saya dan saudara untuk diberikan kepada orang lain, dia akan lakukannya dengan sangat lembut. He will do it gently. Sebagai orang Kristen, mari kita lihat dalam hidup kita. Kita sekarang ada di level yang mana? Apakah kita masih dalam sekedar level diambil oleh Tuhan? Ataukah kita sudah masuk dalam level diberkati? Kalau saudara dan saya sudah diberkati, maka satu titik dia akan pecah-pecahkan hidup saya dan saudara untuk diberikan kepada orang lain. Saya bisa menyaksikan begitu banyak dalam kehidupan saya, bagaimana Tuhan mengambil saya. Saya sering saksikan, saya anak ke-7 dari 8 bersaudara, saya nggak bisa lihat masa depan. Tuhan ambil hidup saya, dia memberkati hidup saya, dia memecah-mecahkan hidup saya, dan dia memberikannya kepada orang lain, supaya orang lain pun bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Kalau saya melihat hidup saya siang hari itu, dari perjalanan yang begitu lama dari Jawa Tengah, sampai hari ini saya tinggal di Malang, saya bisa katakan dengan satu kalimat, di Salatiga saya dilahirkan, di Bandung, di Malang dan di Bekasi saya menuntut ilmu. Tetapi ke berbagai kota dan berbagai negara Tuhan menuntun saya dan mengajar saya tiada henti. Saya melihatnya sebagai sebuah karunia yang tak putus-putusnya dari tangan seorang penjunan yang begitu amat sangat baik. Suatu saat hidup saudara akan diambil oleh Tuhan. Dia akan memberkati hidup saudara. Suatu saat dia akan pecah-pecahkan hidup saudara dan berikan kepada orang lain. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, He take it, He bless it, He breaks it, and He give it to the nations. Tuhan memberkati kita semua.